Selamat siang pendengar berbicara, ketemu lagi dengan saya Denny Walid William dan Katriswanto ya, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Tugas kami di sini untuk mengembalikan kejayaan kandang yang sudah mencapai kesuksesan ya. Sebelumnya mencapai 10, 15 dan 16 kilo lebih. Sekarang turun menjadi sekitar 3 sampai 5 kilo lebih saja. Setelah tragedi gempa Palu ya, mungkin masih ingat ya, dimana meledaknya bocah walet di Palu. Jadi saya kembali lagi di Palu untuk memperbaiki dan mengembalikan kejayaan kandang ini, dan diperbolehkannya kembali setelah 6 tahun ya. Setelah 6 tahun bocah walet diperjualbelikan dari kontrak di luar ya. Sekarang giliran kotak emas lagi, kebetulan tepat sama-sama di Palu. Oke, kasus di sini ya turun setelah gempa dan gangguan dari bangunan belakang yang pada saat pembangunan rumah walet di belakang juga dengan sengaja melakukan lembur sampai jam 5 subuh. Nah, dan juga dari depan lagi, nah, nanti kita akan lihat ya. Nggak tahu 1-2 hari ini sudah gelagat yang tidak menyenangkan setelah kami pasang suara panggil di LMB di atas dan suara panggil di LMB bagian bawah. Saya gunakan suara inap. Jadi di sini menggunakan 2 LMB ya. 2 LMB. Ini lantai 5-nya. Ini LMB-nya. Ini lar pertama masuknya ya. Oke, kita masuk. Ini lantai 5-nya ya. Lantai 5-nya beton semua ya, kosong ya. Nah, ada beberapa titik aja ini ya. Nah, yang paling banyak itu ada di lantai 2 dan 3. Nah, di sini saya memberitahu kepada petaninya bahwasanya selama ini larnya terlalu minim ya. Nah, di pintu besi kita tutup ya. Dulu larnya kecil ya, lihat batasnya ya. Pemulihan ini jadi dibuat besar supaya burung merasa nyaman setelah perubahan yang terjadi dan trauma gempa ya. Beda dengan trauma burung hantu yang bisa berkepanjangan. Ada satu tempat juga hampir 1 tahun 3 bulan ya, baru burung mulai mengenal tempat itu, berani masuk tempat itu lagi. Itu trauma burung hantu. Jadi diingat, trauma burung hantu itu tidak semudah yang kita pikirkan, harus cepat. Kalau sudah binatang atau makhluk hidup takut, itu jera ya, kapok dia mau mendekat. Jangankan binatang, manusia, semua makhluk hidup ya. Tolong diingat, yang paling bahaya itu burung hantu dan tikus ya. Kalau sudah terkontaminasi dengan burung hantu dan tikus, adaptasinya sungguh sangat lama sekali ya. Oke, kita kembali. Jadi di sini dibuat ya sikat. Ini ya pengerjaan kemarin. Ini tadinya tidak ada. Sampai ke sana tidak ada sikat gantungnya. Lalu dibuat seperti ini supaya apa? Nanar ya, kita lihat. Nanar di. Nah, ini dulu tidak ada, jadi terang ya. Jadi terang. Ya, minimnya kegelapan, jadi burung enggan. Lantai 5 ini lantai yang baru difungsikan ya, dengan sirip beton. Nah, tempat ini saya sekat setengah untuk memancing burung-burung yang tanpa ada Twitter tadinya. Dan berhasil 2 hari burung sudah nginap. Lalu kita pasang Twitter inap. Tidak perlu tertarik. Karena apa? Fokus utamanya adalah ruang di dalam kamar terbesar, kamar inap terbesar. Oke.
Ini hanya 3 Twitter ya, 1, 2, 3. Itu pun semua inap tanpa ada tarik. Dan dalam hitungan 3 hari sudah ada ya yang menginap ya. Nah, ini nyata ya, 3 hari. Karena apa? Tempat ini, ruangan ini yang sempit. Nah, kita lihat ya. Setelah dari lar utama, langsung masuk dalam. Tadinya tidak ada burung di sini. Jadi walaupun tidak pakai suara tarik, no problem. Nah, kita buktikan nanti ya. Setelah dikerjakan nanti beberapa saat kemudian, karena setelah lebaran 2023 ini kami akan kembali lagi untuk mengerjakan 2 kandang. Sebenarnya berpotensi tapi bukan salah, tapi kurang tepat. Selama 4 tahun hanya menghasilkan sekitar 15-20 lembar sarang saja ya. Nah, ini tempatnya ya, lantai 5-nya ya. Tolong diperhatikan lantainya ya. Diusahakan hanya ada beberapa saja menginap selama kurang lebih 2 tahun lebih ya. Nah ini ya, jadi tidak dipungkiri ya, bukan kandang jadi ya, bukan kandangnya sudah jadi baru diposting, tidak ya. Ya, jangan dikira pecahan-pecahan batu, dikira kotoran ya. Nah, itu dengar ya, itu burungnya ya, burung yang memang tinggal di sini ya. Sudah ada burungnya di sini, lantai 5 ya. Jadi tidak dipungkiri ya. Nah, penggunaan mesin ini udah nggak dipakai lagi ya. Penggunaan kipas yang sebenarnya salah. Jadi penggunaan kipas ini buang ke dalam, debu di dalam masuk, diisap, terbalik, diganti dengan ini ya. Ini pembuang ya. Jadi sarang yang ada di sini selama ini kita beri inisial ya, Koko di sini tidak pernah mendapatkan sarang yang putih dalam waktu 1 kali putaran ya. Apa maksudnya 1 kali putaran? 1 kali tetasan. Tidak pernah mendapat sarang yang putih karena apa? Amoniak yang terlalu tinggi. Sementara ini di kandang yang berada di ruko, rumah toko yang terjepit kiri, kanan, dan belakang. Oke, kita akan lantai 4. Lantai 4-nya ya. Jadi beton semua ya. Nah, lihat baik-baik Twitternya ya. Nah, lihat perbandingan dengan di sini. Nah, pelajari sendiri ya. Kalau kandangnya seperti ini ya seperti ini susunan Twitternya. Oke. El, buka pintunya El. Ya, ini ya. Kandang 4 dan lantai 4 dan lantai 5 ini hampir non penghuni ya. Barusan saja di updrop dan apa namanya, tes kelayakan suara, baru mendapatkan beberapa hunian ya. Memang ada, tapi tidak banyak di lantai 4 ya. Sama dengan lantai 5 ya. Beda dengan lantai-lantai 2 dan lantai 1. 2 dan 3 yang paling banyak ya. Nah, ini tadinya elbownya elbownya di mana tadi ya? Di luar. Mana? Di luar ya. Jadi penggunaan elbow tadinya di luar. Ini di luar. Elbow ini di luar. Nah, sekarang dipindah ke dalam. Ya, udah semua ya. Nah, jadi ini tempatnya seperti ini nih, persaingan ketatnya nih. Nah, sekali lagi, nah ya, persaingan ketat. Kiri, kanan, belakang, semuanya banyak kandang walet yang berdiri ya. Jadi penggunaan
alat-alat bantuan untuk membuat kabut dan segala macamnya dicabut ya. Saya cabut, tidak pakai lagi ya, nggak perlu. Saya bermain secara manual, mengandalkan gaya alami ya. Jadi di sini non sarang sama sekali ya, lantai 4, lantai 5 ya. Lihat, perhatikan baik-baik lantainya ya. Semua saya tunjukkan ya. Nah, lalu beberapa hari sebelum Lebaran, beberapa minggu sebelum Lebaran. Lihat, Lebaran berapa minggu lagi? 2 minggu lebih ya? 2 minggu ya? Oke, 2 minggu lebih ya. Nah, ini di belakangnya ya. Mesin-mesin nggak dipakai ini, saya nggak pakai. Ya, nggak pakai. Tetap menggunakan ini nih. Semua kipas-kipas ini terbalik. Ya, terbalik semua. Sumbat sudah nih. Ini potong semua kipas-kipasnya ya. Ini kipas-kipasnya nggak dipakai ya. Walaupun penggunaannya benar, membuang atau mengisap dari luar ke dalam, saya tidak pakai. Karena fungsinya bisa merusak sarang ya. Perhatikan ya. Jadi lantai 4, lantai 5 kosong, tidak ada kotoran sama sekali ya. Sama sebelah sana juga ya. Hanya ada beberapa ekor saja. Setelah teriakan suara mulai bertambah lagi yang nginap. Itu saya tunjukkan kandang yang memang benar-benar dikembalikan kejayaannya dulu, tanpa lantai 4 dan lantai 5 ya. Hanya ada 1, 2, dan 3. Sempat 15 kilo, 16 kilo lebih ya. Sempat kandang ini menghasilkan, tapi mengalami ini ya. Nah, ini bangun, jadi sengaja lembur malam ya. Sengaja lembur malam karena sengaja, karena juga pemain walet. Nanti kita lihat ya, entah sore nanti atau besok. Saya memang menunggu setting suara saya di lantai 3 karena ada 2 LMB ya. Itu suaranya lebih kecil daripada yang kemarin. Nah, saya mau lihat reaksi orang-orang yang protes kemarin, apa yang mereka mau lakukan, protesnya gimana. Saya mau tahu, karena saya langsung yang turun tangan di sini. Karena apa? Karena saya yang melakukan settingan volume suara panggil di lantai 3 ya. Yang lucu, ributnya di mana, yang diprotes di mana. Oke, lantai 5 kembali dah ya. Sampai ketemu di lantai 3, 2, dan 1.